Masih bersama saya di Tobi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat stempel pada bahan Runaflex. Bisa dikatakan stempel kayu yang sering kita jumpai. Oke, langsung saja kita buat. Dalam pembuatan bentuk stempelnya, di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, terserah bagi teman-teman mana yang lebih mudah dan yang lebih bisa mempercepat pekerjaan. Saya tidak membahas secara rinci bagaimana cara pembuatan detail bentuknya. Nanti lebih rincinya nanti saya akan bahas bagaimana cara membuatnya di bahan Runaflex. Setelah hasil gambarnya jadi, saya akan print menggunakan print laser jet. Bisa juga nanti teman-teman menggunakan printer inkjet, tergantung nanti media kertas apa yang teman-teman gunakan. Kalau di sini saya menggunakan kertas kalkir sebagai media kertasnya, karena saya rasa untuk pembuatan stempel itu dibutuhkan gambar yang detail ya. Jadi saya lebih memilih menggunakan kertas kalkir dan printer laser jet, sehingga nanti gambarnya bisa lebih tajam dan detail saat kita aplikasikan ke Runaflex, agar hasil dari stempel Runaflex-nya pun lebih tajam dan lebih presisi seperti itu. Oke, ini proses print. Agar tidak terlalu banyak yang terbuang, maka di sini kertas kalkirnya saya potong-potong sesuai itu ya, agar nanti kita bisa gunakan berkali-kali. Lebar 7 cm. Nah, ini penampakannya setelah jadi. Agar nanti hasil lebih tajam lagi, nanti maka hasil dari print itu nanti akan kita kasih minyak cairan khusus untuk penghitam toner. Kita potong, kita sesuaikan, dan yang sisanya kita simpan lagi, kita gunakan untuk membuat stempel lagi. Nah, ini adalah cairan untuk menghitamkan hasil dari printer toner menggunakan toner atau printer laser jet. Kita bisa taburkan cairannya atau kita bisa celupkan, terserah ya, mana yang lebih mudah. Setelah minyaknya merata, selanjutnya kita panaskan menggunakan hair dryer sampai minyaknya benar-benar kering atau minyaknya hilang. Kita bisa kira-kira sendiri, kira-kira minyaknya sampai tidak ada, kita sudahi. Nah, ini adalah hasil setelah dikasih minyak penghitam toner. Warnanya akan makin lebih hitam pekat, agar gambar detail bisa lebih kita dapatkan. Nah, untuk Runaflex sebelum kita memotong, maka kita ukur-ukur terlebih dahulu mana yang pas, agar nanti tidak ada banyak Runaflex yang terbuang saat kita membuat stempel selanjutnya.
Kalau serasa sudah pas, maka kita bisa potong. Asal pas dulu ya kalau kita motong, nanti untuk merapikan pada saat finishing saja. Kita potong sesuai polanya, kita lebihkan sedikit dari gambar pola yang asli, agar nanti kita mempunyai space dalam merapikan. Nah, kita siapkan double tip yang sedikit, gunanya untuk nanti kita mengambil lapisan plastik yang ada di dalamnya itu. Nah itu, kebetulan ini plastiknya sudah ikut terkelupas, jadi double tipnya kita nggak kepake. Biasanya itu kalau kadang-kadang ya ikut terkelupas, kadang-kadang ya tidak, maka kita siapkan double tip itu. Nah, untuk bagian yang sudah terkelupas itu kita tempelkan pada media gambarnya. Kita gosok-gosok agar tidak ada gelembung. Kalau sudah serasa rapi, kita potong yang lebihannya dari gambar itu. Kita potong. Nah, setelah itu kita siap untuk memberikan sinar ultraviolet pada hasil Runaflex itu. Nah, di sini saya pakai sinar UV yang ada otomatisnya, yaitu 120 detik, yaitu 2 menit, kurang lebih 2 menit otomatisnya. Kita buat yang otomatis saja. Nah, itu bagian yang kertas kalkir. Nah, bagian yang kertas kalkir kita taruh bagian atas untuk kita sinari. Kita nyalakan automatik yang 120 detik. Kita nyalakan, biarkan sinar UV, alat sinar UV mati tersendiri. Nah, setelah mati kita ulangi lagi sekali lagi penyinaran selama 120 detik. Setelah mati, nanti baru kita eksekusi. Oke, setelah 2 kali penyinaran, 2 kali 120 detik, selanjutnya kita siapkan alat-alat untuk proses peleburan Runaflex. Pakai bedak juga ya, nanti kalau sudah selesai kita gunakan itu. Kita pakai double tip untuk di bagian yang bawah, bagian yang bukan bagian yang kertas tapi bagian yang Runaflex-nya. Nah, bagian Runaflex kita kasih double tip, gunanya kita untuk nempelkan nanti di media yang keras untuk tatakan. Kita menggunakan pertalite, kita bisa menggunakan kotak box atau apapun. Nah, nanti itu ditempel di dalam, nanti baru kita laburi dengan bensin atau pertalite. Atau juga yang lebih saya suka itu, nanti saya nggak pakai wadah, tapi saya lebih suka saya tempelkan di media keramik yang bawah itu. Jadi Runaflex-nya saya tempel di media bebas, karena saya rasa kalau di media bebas itu nanti pertalite-nya tidak itu saja ya, nanti pertalite-nya itu bisa mengalir sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Itu menurut saya. Oke, kita buang lapisannya itu yang kertas kalkir dan kita tempel di keramik. Setelah itu kita basahi dulu kuas itu dengan menggunakan pertalite. Setelah serasa sudah basah, nah maka kita siap
Lakukan ini secara merata ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Usahakan nanti pertalite-nya selalu mengalir dan kita lihat pola-pola yang nampak setelah kita melakukan penggosokan menggunakan kuas, dan pastikan itu juga sampai berbusa. Nah, setelah kira-kira pola sudah nampak begitu tajam, maka kita nanti di akhir kita aliri pertalite dan kita gosok beberapa kali dengan lembut. Setelah itu kita panaskan dengan menggunakan hair dryer. Fungsinya pemanasan ini adalah untuk menghilangkan pertalite agar nanti Runaflex tidak ikut terkikis. Runaflex sudah terbentuk, tidak ikut terkikis. Setelah sekiranya pertalite-nya sudah menguap, kita angkat. Hati-hati ya, jangan sampai kita memegang pada hasil yang sudah nampak itu, nanti karena akan bisa merusak pola. Sudah cukup 120 detik. Nah, itu sudah terlihat polanya. Selanjutnya kita membuat tatakan yang nantinya akan kita tempel ke media kayu. Bisa menggunakan double tip yang tebal atau bisa menggunakan double tip tipis yang dikasih busa di tengah-tengahnya. Ini kita menggunakan busa saja. Ini juga kuat, ukur. Kita rapikan di akhir nanti. Kita kasih double tip bagian kanan dan kiri. Yang kanan nanti kita gunakan untuk nempel pada Runaflex-nya, dan yang kiri nanti kita gunakan untuk ditempel pada media stempel kayunya. Oke, kalau sudah jadi seperti itu, selanjutnya kita tempel Runaflex pada busa dan double tip itu. Kita tempel saja. Agar tidak lengket dan kita bisa mengetahui pola saat merapikan, maka kita perlu bantuan bedak tabur. Bedak tabur digunakan untuk kita mengetahui pola ya, biar polanya itu terlihat jelas saat kita mau merapikan bentuk polanya. Secukupnya saja, biar double tip yang bawah juga ndak nempel pada gunting, agar lebih mudah. Nah, pola akan lebih nampak kalau kita kasih bedak. Selanjutnya kita bisa merapikan, bisa menggunakan gunting. Hati-hati ya di sini dalam merapikan, agar pola yang sudah tercetak tidak ikut tergunting. Oke, kalau sudah kita anggap rapi, kita selanjutnya bisa menempel pada media kayu. Kita pas senterkan di tengah-tengah, serasa pas. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan paku pines untuk memberi tanda bagian top. Setelah itu kita coba dan kita packing.
Oke, pembuatan stempel Runaflex selesai dan siap kita gunakan. Terima kasih.